kemudahan, kepahaman serta kebaikan dalam diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وإلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة والأولياء المقربين خصوصا المصنف هذا الكتاب الإمام الغزالي رضي الله عنه اللهم أكرم عليهم بركاتهم وعلومهم ونيتهم وكرامتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan peristiwa-peristiwa atau mukjizat yang terjadi ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW. Walaupun sebagai ulama menyebut ini disebut dengan irhas. Irhas yaitu peristiwa yang luar biasa terjadi sebelum diangkatnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan lalu kita telah sampai pada peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa terjadi keempat, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan makhtunan, sudah dalam keadaan dihitan. Kita ulangi sedikit. Yang pertama yaitu mukjizat yang terjadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bahwasanya setiap perempuan yang hamil mesti biasanya merasakan kepayahan dan kesusahan di saat dia mengandung anaknya. Berbeda dengan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha beliau ini tidak merasakan kesusahan, tidak ada merasakan kecapean ketika mengandung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau irhasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakai radhiyallahu anha? Sengaja karena kalau dalam pandangan keyakinan kita dan husnuzan kita, orang tua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli jannah. Kemudian yang kedua yaitu setiap orang yang hamil ketika hendak melahirkan, tadi waktu mengandung, sekarang setiap yang hamil hendak melahirkan pasti ada rasa sakit yang luar biasa ketika hendak tiba waktunya melahirkan. Namun ibunda Nabi tidak merasakan hal itu. Kemudian yang ketiga, ketika beliau telah lahir dari perut ibunda beliau, dari rahim ibunda beliau, beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayi baru lahir keluar dari perut ibunya langsung dalam keadaan sujud. Walaupun banyak riwayat mengatakan Nabi ketika itu lahirnya tidak melewati jalur umumnya manusia. Nabi melewati yaitu pembelahan dari bawah pusar beliau, Sayyidah Aminah di bawah pusar beliau, di situ perutnya dibelah, tidak melewati jalan umum. Ini sebagai takriman untuk memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab ini yang diucapkan Rasulullah, maka Nabi sujudi ummati, yang diucapkan beliau dalam sujudnya itu masih bayi yang baru lahir tadi tersungkur sujud, yaitu umatku. Dalam kitab As-Saiful Kubra Imam Jalaluddin As-Suyuti yang diucapkan takbir. Berbagai macam riwayat. Yang keempat tadi Nabi dilahirkan dalam keadaan makhtunan. Yang keempat istimewa beliau sudah dalam keadaan dihitan. Walaupun dalam kitab Hasyiah Bujaironi itu disebutkan wa wulida minal anbiya makhtunan khamsata asyar. Ada di dalam kitab Hasyiah Imam Bujaironi, ternyata Nabi yang dilahirkan dari kecil dalam keadaan sudah dihitan itu ada 15. Jadi sekian banyak Nabi dan Rasul, ya, Nabi dan Rasul. Bahkan bukan hanya yang termaktub dalam Quran, bukan hanya dari 25. Dari sekian yang disebut Imam Nawawi tadi, menurut pemahaman beliau, itu jumlah para nabi secara keseluruhan 124.000. Nah, dari seluruh itu ada 15 nabi. Menurut Imam Sulaiman Al-Bujaironi, beliau mengatakan ada 15 nabi yang lahir dalam keadaan sudah terhitan. Bukan hanya baginda Nabi. Yang pertama Nabi Adam.
Yang kedua Nuh Syith, Nabi Syith, yaitu anaknya Nabi Adam. Nabi Syith ini tidak terhitung sebagai Rasul, Nabi Syith. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Hud. Yang kelima Nabi Salih. Kemudian yang keenam Nabi Lut. Ketujuh Nabi Syuaib. Kedelapan Nabi Yusuf. Kesembilan Nabi Musa. 10 Nabi Sulaiman. Kemudian 11 Nabi Zakaria, 12 Nabi Yahya, 13 Nabi Isa. Kemudian nomor 14 Nabi Hanzalah. Nah, ini tidak masuk di dalam 25 Nabi Rasul. Nabi Hanzalah. Baru ke-15 baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 15 nabi yang wulida maqbulan. Kemudian keistimewaan yang luar biasa ketika lahirnya baginda Nabi yang kelima, peristiwa yang kelima, jin-jin dan syaitan-syaitan itu dihalang untuk menembus langit, ya, menembus langit. Yang mana pada awalnya syaitan ini bebas turun naik ke langit, ya, turun naik ke langit bebas. Tetapi ketika lahir Nabi Isa, maka 4 pintu langit tertutup sehingga 3-nya bisa dimasuki. Lahir Nabi Muhammad semua pintu langit tertutup. Mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu tertutup. Jangankan ketujuh, pintu langit pertama saja sudah tertutup ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian dia ada 7. Kemudian kita lanjutkan ini belum langsung pembahasan yang ke-6. Ada riwayat. Qala Ka'ab al-Ahbar. Kalau berkata Ka'ab al-Ahbar, ini ulama Yahudi ya, masyhur. Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Salam, ini tokoh-tokoh ulama Yahudi yang sempat masuk Islam. Walaupun sebenarnya Yahudi ini jarang masuk Islam, jarang sekali masuk Islam. Yang sering masuk Islam itu Nasrani. Kalau Yahudi jarang, karena asas permusuhan dengan Nabi Muhammad dan umatnya dengki, adalah dasarnya dengki. Sama Nasrani juga, hanya saja bedanya Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi ini memang lebih dikenal, mereka ini tahu kebenaran, namun sengaja memang tidak mau mengikuti. Maka dimaksudkan dalam Quran al-maghdubi alaihim, dalam Al-Fatihah itu adalah Yahudi, wal-dhalin adalah Nasrani. Ra'aitu fi Taurat kata al-Ahbar, aku melihat dalam kitab Taurat Allah akhbara qaum Musa an waqti khuludi Muhammad. Aku melihat di dalam kitab Taurat, Yahudi rujukannya kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Allah memberi tahu kaumnya Nabi Musa tentang waktu lahirnya Nabi, waktu munculnya Nabi Muhammad SAW. Itu aku baca kata beliau dalam kitab Taurat. Allah telah memberitahu ciri-ciri kapan waktu keluarnya baginda Nabi. Yaitu disebutkan innal kawkaba ma'ruf indakum ismuhu kadza wa kadza idza taharraka wa sara an mawdihi wa huwa waqtu khuludi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada satu bintang. Bintang ini yang sudah dikenal, ya, di sisi kalian namanya sebagai mengatakan bintang Ahmad. Dalam Taurat itu bintang Ahmad disebutkan. Kalau bintang ini sudah mulai muncul, ya, bergerak ya dari tempat biasanya, bintang itu sudah mulai bergeser, bergerak dari tempatnya, berarti itu pertanda baginda Nabi akhir zaman itu sudah lahir di dunia. Falamma wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam sara kawkabu fa'arafu jami'an annahu kharaja ila dunya walakin katahu hasada fi 'indi anfusihim. Ketika lahir baginda Nabi, betul orang-orang Yahudi tengok bintang yang tadi disebutkan itu bergerak aja. Maka mereka fa'arafu jami'an, mengetahui semua, Nabi akhir zaman sudah keluar. Tetapi disembunyikan, tidak disampaikan karena hasadan fi 'indi anfusihim, karena dengki yang ada dalam diri mereka. Dan ini terdapat dalam riwayat Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit ini seorang penyairnya Rasulullah, walaupun nanti dalam perjalanan hidupnya sempat tersandung, ya. Sayyidina Hasan bin Thabit ini termasuk sahabat yang terprovokasi dengan cerita hadithul ifki, fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Beliau ikut-ikutan dalam menyebarkan, yaitu Hasan bin Thabit. Namun nanti dicambuk oleh Rasulullah, diampuni oleh Allah.
Nah, Hasan bin Thabit bilang, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu umurku masih 7 atau 8 tahun, ya, 7 atau 8 tahun, dan aku amilu ulama segitu. Aku masih ingat setiap apa yang mendengar di waktu umur 6 atau 7 tahun itu. Insamiku Yahudiyan yang selalu bi'ala sautihi ala ukumi Yazid. Nah, ketika umur 7 tahun atau 8 tahun itu, kata beliau, aku mendengar tiba-tiba ada Yahudi berteriak. Satu orang Yahudi berteriak. Dia mengatakan, ya masyarakat Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ya, hatta idza jamaa'u ilaihi, ketika orang-orang Yahudi berkumpul, qalu lahu wa ilak malaka, ada apa kamu ini? Kok panggil-panggil kami, ya, mengumpulkan kami di sini? Dia mengatakan, qala anna ila tatajmu Ahmad alladhi ulida bihi, telah terbit, telah bergeser bintang Ahmad pada malam tadi. Jadi mereka sudah mendapat isyarat dalam kitab Taurat, itu bintang itu kalau sudah bergerak, maka itu pertanda Nabi Muhammad sudah lahir. Ternyata malam itu bergeser dan muncul itu bintang Ahmad yang menjadi pertanda lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Hakim dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Namun bagaimana kaum Yahudi tidak mau memberitahu? Itu tadi karena mereka ini dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 9 disebutkan, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastafihuna 'ala alladziina kafaru. Orang Yahudi itu akan min qabli yastafihuna 'ala alladziina kafaru. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi akhir zaman itu mereka itu bertawassul. Yastabihu itu mereka bertawassul untuk mendapatkan kemenangan dalam melawan musuh dengan Nabi Muhammad. Tetapi, ya, pada maja'ahum ma'arafu bihi kafaru. Ketika Nabi Muhammad datang, sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat, kafaru, mereka malah tidak mau beriman. Karena tahu, ternyata yang Nabi akhir zaman ini bukan bin Bani Israel, bukan dari jalur keturunan Bani Israel. Akhirnya mereka malah mengingkari. Padahal mereka dulu setiap mau perang, Nabi Muhammad belum lahir akan berdoa, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyyil mab'uts fi akhir zaman alladzi najidu sifatahu fit Taurat. Ya Allah, tolong kami berikan kemenangan melawan musuh-musuh kami bin nabiyyil mab'uts fi akhir zaman, dengan melalui tawassul berkahnya Nabi yang diutus di akhir zaman, yang mana kami telah temukan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat. Jadi mereka itu biasa doa gitu, kalau nak menang dari musuhnya itu sampai itu berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Nabi akhir zaman. Kita tidak tahu kalau itu bakal Nabi yang diutus adalah bukan dari keturunan mereka. Makanya mereka akhirnya tidak beriman atau kafir terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang celakanya Yahudi itu saking ulama-ulama Yahudi tidak terima dengan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi akhir zaman, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila wa wailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa wailul lahum ma kanu yaksibun. Celaka betul kata Allah orang-orang yang ahli kitab. Mereka ini tulis Taurat, ini tulis kitab mereka, mencari kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Mereka ubah itu isinya. Bukan mereka ubah isinya karena mereka takut nanti ditinggalkan oleh kaumnya. Jadi isi Taurat itu memang dari Quran sudah disebutkan sudah dirubah. Maka sekarang kalau nak cari Taurat asli itu tidak ketemu. Ya, karena kalau memang Taurat asli mesti ciri-ciri Nabi Muhammad itu jelas dan gamblang sekali di dalam kitab mereka. Sehingga Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Orang-orang ahli kitab Yahudi itu, Nasrani, itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tidak ada kesamaan lagi, betul-betul inilah Nabi akhir zamannya di dalam Taurat. Tetapi sengaja mereka tidak mau menyampaikannya. Maka diubah itu isi Taurat itu. Yang tadi ciri-ciri Nabi Muhammad itu hasanul wajhi, hasanul sya'ri, kemudian rab'atun, Nabi itu orangnya tampan, kemudian kulitnya putih bersih, kemudian rambutnya bagus, ikal bergelombang, orang perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Diubah sama Yahudi itu diganti ciri-cirinya tiwalun, orangnya jangkung, asraf, kemudian matanya juli, ada diganti situ. Tiwalun, asrafun, kemudian satu syari, rambutnya hijau, lurus, keras gitu. Jadi diubah sifatnya. Maka ketika dibaca oleh umatnya, oh berarti ini bukan Nabi akhir zaman. Karena di Taurat yang mereka tulis ini, dan seperti itu ciri-cirinya Nabi akhir zaman. Padahal itu adalah umpahan dari orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Kemudian wa akhbara qaum Isa, dan kata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar, Allah memberitahu kepada kaum Nabi Isa di dalam Injil, dalam kitab Injil, anna nakhlata al-yabisata idza waraqat wa asfarat wa huwa waqtu khuruji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kitab Injil lagi ciri-ciri lahirnya bagi Nabi itu, yaitu ketika pohon kurma yang tadinya tidak pernah berbuah, yang tadinya kering rontok, tiba-tiba berdaun, kemudian mengeluarkan buah, tiba-tiba jadi subur. Itu bagi pertanda Nabi Muhammad sudah lahir. Sama falamma wulida Rasulullah awraqat an-nakhlatul yabisatu wa asmarat fa'arafu bi hadhihi al-'alamah wa katabu. Nasrani sama juga. Ketika nengok pohon kurma yang tadi kering rontok, yang tidak pernah berbuah, sudah mulai berdaun, kemudian berbuah, kata mereka ini berarti Nabi Muhammad akhir zaman sudah keluar. Nanti disembunyikan juga. Disembunyikan juga. Padahal di dalam Injil itu ada. Ya, kata Ka'ab al-Ahbar, ciri-ciri Nabi Muhammad akhir itu adalah kurma yang kering rontok akan berbuah. Bahkan di dalam kitab Zabur, wa akhbara fi Zabur anna al-'ayna al-ma'rufata allati ghadha babuha idza naba'a minha al-ma' fa huwa waqtu khuruji Muhammad. Kalau di dalam kitab Zabur ada mata air. Mata air ini airnya sudah kering. Sudah kering, nanti kok tiba-tiba muncul deras airnya yang sudah sekian lama kering, itu tanda berarti Nabi akhir zaman sudah nabi. Sama, falamma wulida Rasulullah naba'al ma'u fa'abu bihadil alamat wa katabu. Muncul air itu yang lama sudah tidak mengeluarkan airnya, ternyata mereka tetap menyembunyikan berita tersebut kepada kaumnya, bahwasanya Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh ibunda beliau. Kemudian yang keenam, peristiwa luar biasa yang terjadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa lahir beliau, anna Halimah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yadul laban bihi dan sadiyah. Sayyidah Halimah Sa'diyah itu ibu susunya baginda Nabi, yang mana salah satu dari payudaranya itu tidak mengeluarkan air. Jadi salah satunya itu la yadul, yang satunya mengeluarkan air karena dia punya anak kecil. Dalam riwayat Sayyidah Halimah itu ketika datang ke Mekah, itu dia mengatakan wa ma'i sabiyyun shaghir, aku punya anak kecil juga. Nah, permasalahannya ketika ngambil anak, Sayyidah Halimah ini punya kasus, punya keadaan salah satu dari payudaranya tidak mengalirkan air susu, tidak ada air susu. Namun pada mau bi'afihi fahu Rasulullah, ketika diletakkan mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di susu payudara yang tidak mengalir tadi, kharajat, maka langsung Allah keluarkan. Nah, ini istimewa Rasulullah. Ketika disentuh ke tubuhnya Rasulullah, mulutnya Rasulullah langsung itu mengalir deras. Kemudian yang ketujuh, as-sabiqu yang ketujuh, peristiwa luar biasa, yaitu kharaja sawtu minal Ka'bah. Dari Ka'bah itu muncul suara, tapi tidak ada orangnya. Ketika Nabi Muhammad lahir, Ka'bah itu ada suara. Ada mengatakan setiap sudut, karena sudutnya 4 maka ada suara 4, dan 4-4-nya itu adalah surah Al-Quran.
Yang pertama, suara yang keluar dari sudut itu, qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ini yang muncul. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ya, ini yang muncul surah Saba ayat surah At-Taubah. Oh, surah Saba ayat 49. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Dan ayat ini nanti yang dibaca Nabi ketika Fathu Makkah, menghancurkan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Habis itu berhala-berhala yang di keliling Ka'bah itu. Kemudian dari sudut yang berikutnya keluar suara ketika Nabi masih bayi baru lahir. Ayat yang kedua, suara yang kedua dari sudut yang berikutnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat At-Taubah, dua ayat terakhir. Itu yang keluar suara dari sisi Ka'bah. Kemudian yang ketiga, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah ayat 15. Kemudian yang keempat, Al-Ahzab ayat 5, ya ayyuhalladzina inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ini yang keluar suara di sudut Ka'bah ketika lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waruya diriwayatkan anna Abdul Muttalib, diriwayatkan bahwasanya kakek beliau yaitu Abdul Muttalib mengatakan, kuntu fil Ka'bah, aku berada di Ka'bah. Wa fiha asnamun, yang mana di sekeliling Ka'bah itu, maka di dalamnya, kalau di sini wa fiha, di dalam Ka'bah itu asnamun, ada berhala-berhala. Saqatat al-asnam maka min amaginiha wa kharra sajidatan. Ternyata ketika lahir baginda Nabi itu, berhala yang di dalam Ka'bah itu terjatuh, tersungkur, semuanya tersungkurnya itu jatuh bukan terlentang ini. Yang luar biasanya itu tersungkurnya jatuhnya semua sujud, menghantamkan wajahnya ke depan. Jadi posisinya seperti orang sujud. Itu kata Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi, aku melihat berhala-berhala itu terjatuh kemudian tersungkur sujud. Wasami itu, dan aku mendengar sautan suara biji dari Ka'bah di Ka'bah. Suara itu mengatakan, ulidat nabiyul mukhtar alladhi yahdiku biyadil kufar. Telah dilahirkan Nabi yang terpilih, yang mana dengan sebab tangannya lah orang-orang kafir akan dibinasakan. Jadi beliau mendengar ada suara di tembok atau di Ka'bah itu seperti ulidat nabiyul mukhtar alladhi biyadihi yahdikul kufar wa yutahhiruni an hadhil asnam. Dan Nabi ini yang akan membersihkan aku dari berhala-berhala. Dan nanti terbukti jika peristiwa Fathul Makkah, maka Nabi Muhammad dengan tangan beliau menghancurkan kekafiran dan kemusyrikan di situ. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah, dibersihkan. Wa yaqulu bi ibadatil malikil a'la, dan dia akan memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Bab yurda'ihi wa hamalatihi, bab menerangkan peristiwa penyusuan baginda Nabi dan pengasuhan baginda Nabi. Qala Ka'ab al-Ahbab inna Halimata lamma qad al-haqqa ar-radha ja'a bi Rasulillah lidawdahu ila Abdul Muttalib. Sayyidah Halimah Safiyah ketika selesai menyusui baginda Nabi, ya, sudah selesai usia 2 tahun menyusui Nabi, maka Sayyidah Halimah ini datang membawa Nabi untuk dibawa kembali ke kakeknya, untuk dikembalikan ke ibundanya, dibawa ke ibundanya dan ke kakeknya. Maka kata Sayyidah Halimah, fa'amantu asiru hatta ataitu baban a'dhamu kullu abwabuhu muhakkamatun. Tiba-tiba ketika aku sudah berjalan, itu mendekati gerbang Ka'bah, gerbang Mekah. Fasami munadiyan yunadi. Lalu aku mendengar sebuah suara yang berseru, hadiran lagi ya Batha Makkah, selamat beruntung wahai lembah Mekah. Al-yawmu yu'adu 'alaika nur wal baha wal jamal. Hari ini telah dikembalikan kepadamu cahaya dan wibawa dan keindahan. Kata Nabi Muhammad balik lagi ke lembah Mekah, dikembalikan oleh Sayyidah Halimah.
Sumawadaku Rasulullah, lalu kata Sayyidah Halimah, aku menaruh Rasulullah sebelum menemui ibunda dan kakeknya. Di akhir hajati wa muslihu tiyabi fasamiluhu dan syahidatan faltanatu fala tarah. Aku meletakkan Rasulullah itu, Nabi Muhammad masih kecil karena tidak menunaikan hajat. Menunaikan hajat, lagi memperbaiki bajuku, tiba-tiba mendengar suara seperti dentuman keras atau gerakan pasir yang sangat jelas. Aku menoleh, ternyata tiba-tiba ada tengok Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang masih kecil tadi, bukan bayi, tapi sudah bisa berjalan karena Nabi Muhammad itu tumbuhnya cepat. Itu di antara luar biasa yang Nabi dalam kitab Al-Khosaitul Kubro Imam Jalalain Al-Asyidi. Nabi Muhammad itu usia 1 hari seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 bulan, cepat tumbuhnya, tidak seperti anak-anak kecil. Tambah Nabi Muhammad itu usia 1 hari itu sudah seperti anak usia seminggu, usia seminggu sudah seperti sebulan. Jadi cepat pertumbuhannya. Maka karena tidak melihat Nabi, langsung beliau mengatakan, "Ma'asyarana sayyusobi, wahai orang-orang, wahai segala manusia, ada lihat anak kecil tidak?" Maka mereka mengatakan, "Ayyusobi, anak kecil mana?" Kullu, yang mengatakan, "Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Muhammad putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib. Alladzina darallahu bi wajhi wa awda'a ilayhi wa bainahu hatta adraktu fihi sururi wa amali." Yang mana dengan sebab dia Allah telah memberikan cahaya kepada wajahku dan menghilangkan kesusahan hidupku. Karena memang waktu Nabi Muhammad datang, itu susu kambing-kambingnya pun deras, ya. Kambing-kambing yang kurus tadi tiba-tiba menjadi deras airnya, sebab berkat datangnya Nabi Muhammad. Atau ini arudhu wa akhraja min amanati. Aku ingin mengembalikan ke orang tuanya. Aku sudah menyelesaikan amanah menyusuinya, kata Sayyidah Halimah. Ukhtuli min baina yadayya qabla an yamassa qadamuhu al-ardh. Jadi dia memang masih kecil sekali. Dia telah diculik di hadapanku sebelum kakinya menginjakkan ke bumi. Wallata wal Uzza. Kalau sumpahnya Halimah masih menggunakan Wallata wal Uzza, demi Tuhan Lata dan Uzza. Lain kama rauna nabiyyan nafsi fi sahibi hadzal jabal fatuqatta'tu irbat-irbat. Demi Lata dan Uzza, sekiranya aku tidak menemukan lagi Muhammad ini, aku akan terjun ke dunia. Aku akan menjatuhkan diriku dari puncak gunung sehingga tubuhku akan bercerai-berai, tubuhku terpotong-potong. Lebih baik aku mati daripada aku tidak temukan lagi. Begitu sudah cintanya dengan Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan bahwa ini saya tapi tidak melihat apapun. Falamma yasuni wa ba'u yadayya ala rasi wa qudwa Muhammadan wa walada. Ketika sudah putus salam, beliau meletakkan tangannya di atas walada. Aduhai Muhammad, aduhai anakku sayang. Wa baqat al-jawari al-buka bi-bukai wa rajja an-nasu bil-buka fa idza shaykhuka al-fani yatawakkau ala asahu qala malaka ayyuha sayyidah. Lagi nangis-nangis, orang pun ikut nangis. Karena Sayyidah Halimah tuh histeris betul lagi saya. Tiba-tiba datang kakek-kakek. Kakek-kakek itu sambil bertopal dengan tongkat. Dia mengatakan, ada apa wahai nyonya? Ada apa wahai tuan? Maka dia mengatakan, Sayyidah Halimah, Papa tuh ibni Muhammadan. Aku kehilangan putraku Muhammad. Maka kata laki-laki tadi, kakek-kakek itu bilang, la tabki ana adulluka ala man ya'malu ilmahu insya'a ayyuhu fa'al. Jangan nangis. Aku akan tunjukkan kepada orang yang mengetahui keberadaan. Kalau dia punya keinginan, punya kehendak mengembalikannya, dia akan mengembalikan anak itu kepada engkau. Maka dengan itu akhirnya beliau gembira. Wah, siapa dia? Maka kakek-kakek itu tadi bilang apa? As-Sanamul Aqdam Hubal. Dia itulah berhala yang terbesar di Ka'bah di Mekah ini. Namanya berhala Hubal. Berhala itu kasih tahu nanti. Jadi kira siapa dia nunjuk pada keberhala. Berhala Hubal itu Tuhan. Dia akan memberikan petunjuk di mana keberadaan anak Muhammad itu. Pada wa ala amru faqama bi Hubal wa qala ra'sahu wa la ya sayyidan lam tazal bidatuka ala Quraish wa lima wa hadhihi sa'idah tasumu anna badallaha Muhammadan fadalla. Maka kata Sayyidah Halimah, kuliah dia. Ternyata itu berhala Hubal itu dikelilingi. Dari kelilingi dicium kepada berhala. Langsung dia mohon.
wahai tuanku berhala, ya, ini engkau selama ini selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang Quraisy di Mekah ini. Ini tuan ini, perempuan ini malam anaknya hilang katanya. Anaknya hilang, maka kembalikanlah anak itu. Ketika selepas si orang tua itu mengatakan itu, fakabah bukan ala wajhi wa tasaqati tasna wa qala ilaika ani ayyuha syaikhina inna halakuna ala yadi Muhammadin. Tiba-tiba berhala huban yang paling besar tadi dan berhala yang lain-lainnya itu tiba-tiba tersungkur jatuh sembari mengatakan, menjauhlah engkau wahai kakek-kakek dari kami. Sungguh kami ini akan binasa sebab tangan anak ini. Kami ini akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh bayi yang tadi kamu kehilangan, Muhammad. Maka tiba-tiba kata Sayyidah Halimah melihat itu, fa'aqala syekh itu mengatakan asma'u li asnanihi istiqaqan wa li kubbatayhi irti'adan. Di situ aku jelas mendengar bunyi gemetar ini, giginya kakek-kakek, lututnya gemetaran, giginya tuh saking ketakutannya, berhala nanti berbicara dengan ucapan itu, gemetaran kakinya, dan dia pun mau padahal kamu kazatahu tidak ada di buah kokatnya sambil mengatakan, ya Halimah, wahai Halimah, inna libnika rabban la yudhi'ahu fadlibihi ala mahdi. Sesungguhnya anak engkau yang kau kehilangan itu dia memiliki Tuhan yang tidak mungkin menyia-nyiakan dia. Jadi tenang saja, kamu cari dengan pelan-pelan. Anakmu ini luar biasa. Dia ini adalah anak yang memiliki Tuhan yang tidak akan menyia-nyiakan dia. Maka kata Sayyidah Halimah, aku pun diam-diam, ya, khawatir berita kehilangan Muhammad sampai ke kakeknya Abdul Muthalib. Maka aku pun menuju Abdul Muthalib. Ketika melihat wajahku cemas, Abdul Muthalib itu sudah penasaran, ada apa? Dia menyimpang keberuntungankah atau kesialan? Maka kata Sayyidah Halimah, betul-betul kesialan yang besar. Jadi ketika mendengar kesialan besar itu, Sayyidina Abdul Muthalib itu paham, oh berarti anak cucu yang kutitipkan hilang. Maka Sayyidina Abdul Muthalib mengira berarti cucunya itu diculik oleh orang. Langsung beliau pasal Abdul Muthalib sayfahu menguruskan pedang dengan amarah berteriak, ya Al-Ghalib, ya Al-Ghalib, wahai keturunan Walid bin kakek Nabi yang ke-8, Walid bin Fihr. Maka berkumpul semua keturunan Walid. Ketika sudah berkumpul, mereka tanya, ada apa? Maka dia mengatakan, cucuku Muhammad hilang. Maka mereka mendengar itu, karena asobiah orang Arab itu kuat, berangkatlah, tunggangilah kudamu, kami akan menaiki kuda bersama. Kalau engkau naik gunung, kami akan juga mendaki gunung. Kalau kamu menyelam ke lautan, kami pun akan menyelam ke lautan untuk mencarinya. Akhirnya mereka berangkat, naik ke bukit, turun lagi, tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Abdul Muthalib ini putus asa. Bukan putus asa, sudah. Orang-orang itu ditinggalkan, beliau langsung pergi ke Ka'bah. Di situ beliau tawaf 7 kali, kemudian berdoa, wahai Tuhan, kembalikan Muhammad, kembalikan dia kepadaku, berilah aku kebaikan. Maka ketika itu tiba-tiba ada suara, wahai sekalian manusia, jangan khawatir, ia itu Muhammad punya Tuhan yang tidak mungkin membiarkannya dan tidak akan menyia-nyiakan. Mendengar itu langsung Abdul Muthalib berangkat naik kuda untuk cari lagi. Kita dapat isyarat dari suara di Ka'bah itu. Berjalan bertemu dengan Waraqah bin Naufal, pamannya Sayyidah Khadijah. Ketika telah berjalan bersama Sayyidina Waraqah, tiba-tiba mereka melihat Nabi lagi berdiri di bawah pohon sambil lagi meraih-raih ranting-ranting pohon itu dan main-main dengan daunnya. Maka Abdul Muthalib berkata, "Man anta ya gulam?" Wahai anak, kamu siapa? Karena tidak ketemu. Karena tidak ketemu. Dia mengatakan, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Demi jiwaku, engkau ada cucu. Disitulah langsung Nabi Muhammad ditemukan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam satu tafsir ayat wawajadaka dhalan fahada surah Al-Duha itu berkaitan dengan cerita ini. Wawajadaka dhalan fahada. Jadi yang mendapati kau tersesat itu karena Nabi pernah hilang, kemudian Allah memberi petunjuk kepada kakeknya, akhirnya menemukan.
Dalam tafsir Al-Bawawi saya baca, mana yang menemukannya Abu Jahal. Yang menemukannya Abu Jahal, tengok Nabi Muhammad sendirian, akhirnya anak ini dicari, ketemu kakeknya di kembali. Waktu itu Abu Jahal belum tahu kalau itu bakal jadi Nabi. Ya. Jadi masih kecil pernah Abu Jahal itu pernah menemukan Nabi yang pernah kehilangan oleh kakeknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan keberkahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbul alamin. Kita dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله